Silakan Dr. Aan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya diberikan kesempatan oleh Dr. Hadi untuk menjadi MC pada kesempatan siang hari ini. Kemarin saya berbicara dengan Ibu Direktur, Dr. Hadi, kemudian saya sampaikan bahwa kita satu bidang di Persi, kemudian beliau menyampaikan salam juga. Saya disuruh belajar banyak nih sama Dr. Hadi ini. Walah, iya. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa lagi di acara Kang Hadi Co-Science dengan narasumber Dr. Roslani Yusni Hasan ya, spesialis bedah saraf atau lebih tenar gitu dipanggil dengan Dr. Yu Hasan. Mohon izin saya bacakan sedikit biodata narasumber kita pada siang hari ini. Nama lengkap Dr. Roslani Yusni Hasan, spesialis bedah saraf atau lebih familiar dikenal dengan Dr. Yu Hasan. Beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Mayapada atau Mayapada Hospital Tangerang, dan beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya. Dan Dr. Yu Hasan adalah seorang pakar neuroscience dari Indonesia, salah seorang pakar neuroscience dari Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara siang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dr. Hadi, ya, sebentar. Kita dengarkan terlebih dahulu. Baik. Ya, sebentar ya. Ya, kita akan mendengarkan sama-sama lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Bapak Ibu sekalian, sejenak marilah kita sama-sama berdoa mengawali acara kita siang hari ini. Mohon izin doa akan saya pimpin secara Islam bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal berikanlah kelancaran pada acara siang hari ini. Berilah manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembukaan dari MC. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Dr. Hadi. Ya. Pada Kang Hadi kami persilakan. Ya, kedengeran ya suara saya, Dr. Aang? Jelas. Oke. Ya, Oke. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini udah beberapa kali ini tertunda. Dr. Yu Hasan. Mohon maaf. Ya, malah kalau kita lagi ketemu di waktunya nggak tepat. Mau diajak podcast, bingung juga saya karena rame situasinya. Beliau sedang berada di Perancis ya, Dok ya? Iya, Mas. Oke. Ini saya juga menghormati tamu ini, Prof. Satya Negara. Selamat siang, Prof. Guru saya ini. Iya. Selamat siang, Prof. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga tadi MC Balaraja ini banyak bala bantuannya beliau ini. Dr. Aang, makasih ya. Ya, makasih Prof. Ya. Dr. Edi Prasetyo dan mungkin yang lainnya nih ada Dr. Tintin, Dr. Lumayan nih banyak nih. Ini bagian daripada Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota ini. Dr. Yu, saya ajak semua dari ID Tangerang karena saya ketuanya. Ya, biasa KKN ini ya. Dr. Aang ini padahal calon direktur saya perintah ini. Aduh, nggak enak juga saya ini. Baik, Dr. Yu Hasan, ini kita mungkin dari pemandu diskusi ya. Karena saya tahu kalau orang neuroscience itu lautan aja kalah luas nih pemikirannya nih. Jadi ini saya ingin mengetahui ini dari Dr. Rio bahwa kita kan organisasi profesi ya, nirlaba, tapi organisasi yang disebut di undang-undang, di sebuah undang-undang. Orang lain aja iri kok. Tapi kita nggak pernah satupun menerima kompensasi daripada pemerintah. Tetapi kita juga dimaki-maki kemarin gara-gara satu orang ya. Itu temennya Dr. Aang lah ya. Sorry Dr. Aang. Jadi gara-gara temennya Dr. Aang satu, akhirnya kita kena getahnya semua ya. Ini udah settle di organisasi profesi. Akhirnya mau nyamain hanya dari sisi pendaftarannya saja sebagai organisasi. Memang kebanyakan dari entitas bisnis
organisasi nirlaba di Indonesia adalah asosiasi atau organisasi yang tidak mencari keuntungan di dalam kegiatan-kegiatannya, Dr. Ryu. Nah, jadi Ikatan Dokter Indonesia lah saya sebut, ya, juga organisasi kesehatan yang lain, tentu ini non-profit ya didirikannya. Nah, ini bagaimana dia harus menahan gempuran juga nanti dari berbagai pihak ya. Rencana-rencana kok kayaknya regulasi pemerintah ini agak mulai, ya kita tahulah akhir-akhir kemarin itu ya. Tapi mudah-mudahan ini badai ini jangan-jangan diam, malah saya ngeri juga nih, Dr. Ryu. Malah ada susunan yang lain gitu lah. Nah, kalau dipandang dari neuroscience ya, tentu ini gimana sih sebetulnya organisasi yang disebut dengan organisasi profesional. Tentu organisasi profesional ini didirikan udah hampir 70 tahun lebih ya, sejak negara ini merdeka, bukan tanpa maksud nih, Dr. Ryu. Jadi mungkin yang paling penting adalah narasinya menjaga kedaulatan di bidang kesehatan untuk rakyat Indonesia. Itu intinya. Ya. Lalu orang-orang yang di dalamnya ya tentu mempunyai perilaku. Ya kan? Ada yang bandel, ada yang ya penurut ya. Kalau saya penurut nih, Dr. Ryu. Nurutin arus. Tapi terkadang juga bandel juga ya. Jadi regulator juga agak-agak sedikit heboh juga saya. Jadi saya meminta pandangan Dr. Ryu, gimana sih sebetulnya dari sisi neuroscience ini tentu ada sesuatu yang kita harus cermati. Apakah ini memang perilaku organisasi yang memang demikian adanya, atau memang sudah seharusnya nanti, kalau saya memilih istilah kata multibar ya, multibar itu nanti jadi diambil alih lah ini peranan, udah settle hampir 70 tahun kok sekarang udah mau diambil lagi ya. Ini saya juga kedatangan tamu nih, Dr. Maria Mubarikah. Selamat siang nih, Dr. Ryu nih. Dr. Maria. Iya, ini. Selamat siang, Dr. Hadi. Selamat siang. Ini pejuang tangguh. Ya, ini pejuang tangguh nih. Ya. Mohon maaf, ini videonya buka dulu ya, Dok. Ya, soalnya nanti malam dia mau nonton film nih, katanya sama anaknya nih. Baik, Dr. Maria, terima kasih. Sama-sama, Dr. Hadi. Selamat siang juga ada Prof. Satya Negara. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Dr. Maria. Yang saya senang sekali. Dr. Maria ikut pada hati saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Dr. Maria ini pejuang tangguh nih, Prof. Ya. Jadi kalau saya mestinya pejuang tangguh untuk apa nih? Untuk podcast ya. Beliau juga jauh lebih dari itu malah kegiatannya. Ya. Dokter Hadi ini pejantan tangguh. Beda itu, ya. Baik, Dokter Ryu, mungkin bisa diulas bagaimana sih pandangan neuroscience terhadap organisasi profesi yang memang sudah settle ya di dalam memimpin kesehatan. Ya sebetulnya bukan kesehatan aja. Bahkan kemarin saya membawakan satu podcast juga tentang minat daripada teman-teman di era politik ini salah apa enggak. Sebetulnya memang harus demikian atau bagaimana gitu loh ya. Baik, silakan Dokter. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Hadi. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia di sini. Selamat sore. Ya, begini kalau kita berbicara tentang bagaimana
otak kita bekerja atau neuroscience itu bekerja, mungkin saya akan mengajak berpikir secara atau melepaskan kerangka pikir epistemologis dulu ya, karena memang dokter ini dari awal itu ya, sejak kita pendidikan itu memang lebih sering dipaksa berpikir secara epistemologis ketimbang ontologis gitu ya. Nah, kalau neuroscience sendiri memang berbeda dengan kedokteran. Jadi neurologi, neurosurgery sebagai awal bidang saya itu memang sangat berbeda dengan pendekatan neuroscience. Sains yang namanya sains itu ya bebas nilai, tidak baik dan tidak buruk gitu ya. Itu sains gitu. Jadi sains itu tidak baik, tidak buruk ya. Apa adanya sains itu. Kalau saya bilang bahwa yang namanya sekarang itu rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4, itu bukan menghina, emang segitu gitu ya. Itu sains begitu ya, bukan menghina. Rata-rata sekarang hasil survei, hasil pemetaan IQ di berbagai negara di dunia ini rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4 gitu. Bukan penghinaan, memang demikian adanya gitu. Seharusnya gimana? Ya enggak harus, kecoa itu IQ-nya rendah juga nggak apa-apa ya, hidup-hidup aja. Kalau kita ngomong masalah sains loh ya, itu ya. Itu. Kecoa, pedus itu ya. Ya, saya 78,3 nih, Dok. Lebih kurang lagi. Ya, ini yang kita mencoba kita berpikir melepaskan pola kerangka berpikir epistemologis, karena tadi neurologi, neurosurgery, bahkan kedokteran itu sendiri kita dibiasakan berpikir dengan kerangka epistemologis bagaimana seharusnya gitu ya. Bagaimana seharusnya. Sementara sains itu lebih ditekankan pada ontologisnya, apa, mengapa, dan bagaimana itu yang sesungguhnya. Ya. Misalnya, kenapa kok misalnya IQ rata-rata orang Indonesia turun dalam waktu 20 tahun terakhir ini? Gitu. Itu penjelasan ontologisnya ada. Gitu. Apakah seharusnya turun? Ya nggak tahu ya. Ini kalau kita ngomong secara epistemologis, apakah IQ itu sebaiknya naik atau turun? Gitu ya. Itu kerangka berpikir epistemologis. Nah, kalau kita sekarang mencoba melepaskan pola pikir epistemologis supaya kita bisa melihat secara jernih apa, bagaimana, dan kenapa secara apa adanya. Mengenai bagaimana kita itu melihat organisasi. Ya. Tentu saja kalau kita mengacu pada sains, dalam hal ini neuroscience, bagaimana manusia itu terus pada akhirnya berorganisasi, itu tidak lepas dari sejarah lama kita itu mengenal api, ya, mengenal api ini. Nah ini untungnya kita sekarang punya yang namanya MRI fungsional, kita punya PET scan. Jadi mempelajari secara evolusioner kira-kira kerangka berpikir kita 200.000 tahun yang lalu itu seperti apa gitu. Ya, plus mempelajari pemetaan gen, kita bisa menentukan kira-kira 200.000 tahun yang lalu manusia itu menganggap organisasi ini seperti apa gitu ya. Itu dari kajian neurogenetika ya, genetika neuroscience. Nah, misalnya kalau kita berbicara mengenai organisasi, gitu, pada dasarnya organisasi yang dibuat oleh manusia, gitu, Homo sapiens dalam hal ini, adalah organisasi yang mengikat individu-individu yang nggak saling kenal, gitu. Nggak saling kenal, gitu. Otak kita itu secara evolusioner, secara biologis, gitu ya, dirancang untuk tidak bisa memang saling kenal dalam jumlah yang banyak itu. Rata-rata manusia itu hanya bisa mengenal secara akrab 100 sampai 150 orang gitu. Saling kenal ya. Misalkan Dr. Hadi ini dulu waktu FK satu angkatan itu ada 200 orang gitu. Pasti ada yang tidak dikenal, pasti. Nah, pasti ada yang tidak dikenal gitu.
nggak akrab gitu ya. Otak kita tidak dirancang untuk mengenal orang dalam jumlah yang besar. Tidak gitu. Hanya saja dalam perjalanan evolusinya kita mengenal narasi gitu. Nah, narasi itu otak kita mengenal narasi itu ya memang ngadi-adi kalau orang Jawa bilang mengada-adakan barang yang tidak ada. Itu justru itu yang namanya keunikan manusia gitu ya. Mengada-adain barang yang tidak ada. Misalnya tempat saya bekerja di Rumah Sakit Mayapada gitu ya. Itu pernah nggak ada loh gitu. Ada karena ada Profesor Satya Negara. ada Profesor Satya Negara tahun 2008, jadilah tahun 2008 ada Rumah Sakit Mayapada gitu. Dulunya nggak ada Mayapada, rumah sakit itu dulunya nggak ada. Tapi narasi ini penting. Kenapa? Kalau kita mundur lagi ya, kira-kira ke 250.000 tahun yang lalu, bagaimana manusia ini di awalnya miskin kata, gitu. Miskin kata. Otak kita itu, nah, secara neuroscience bisa nggak sih di trace? Apakah kira-kira 250.000 generasi ya 2.000 generasi yang lalu itu perbendaharaan kalimat kita itu seperti apa? Bisa itu ya. Jadi perbendaharaan kalimat kita itu makin lama makin banyak. Ya pada awalnya kan kita ini kan binatang yang istilahnya spesies yang tidak berperan gitu ya. Manusia ini dulu kalau kita lihat manusia ini adalah secara lahir itu, lahiriah jebrot itu, anak kecil lahir itu, dia itu bayi lahir manusia itu kalau dalam rantai makanan itu mediocre itu. Mediocre itu. Binatang-binatang yang menjadi mangsa manusia itu binatang yang kecil-kecil aja, serangga, ikan gitu. Kalau kita mundur 300.000 tahun yang lalu, kita belum punya yang namanya anak panah itu. Gimana kita mau makan kambing, mereka larinya lebih cepat gitu ya. Ngejar-ngejar juga nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Kita mulai makan kambing setelah kita menemukan alat untuk melempar dia pakai lembing, pakai panah gitu. Mulai makan kambing, mulai makan kijang gitu. Lah, orang kijang larinya lebih cepat mereka daripada kita. Nggak mungkin kita itu makan mereka gitu ya. Nah, manusia ini akhirnya bisa bekerja sama setelah ada yang namanya narasi gitu. Narasi itu ya memang ngada-ngada sih. Ngada-ngada. Kalau nggak ngada-ngada, narasi itu tidak bisa mengikat kelompok. Misalnya ya, kalau yang real itu sekarang kalau kita melihat apa namanya tentara misalnya, organisasi tentara. Ini tentara kan organisasi non profit kan ya. Masa iya sih tentara organisasi profit kan enggak ya. Iya. Ya, tentara, kita bicara tentara. Ada satuan paling kecil dalam kelompok tentara, itu namanya peleton. Peleton itu maksimal 35 aja ya. 35, satu peleton gitu ya. Maksimal 35 itu rata-rata. Tujuannya apa? Itu adalah ikatan yang paling kecil yang nggak perlu organisasi rumit. Mereka cuma saling kenal, akrab gitu. Seperti yang tadi, otak kita tidak dirancang untuk mengenal lebih dari 100 sampai 150 orang. Tapi kalau 35 orang, itu akrab kita itu. Satu peleton itu baunya aja hafal. Ini baunya si A, ini baunya si B gitu ya. Hafal gitu. Meskipun itu juga tidak kita sadari sepenuhnya, tidak sadari sepenuhnya itu. Bahwa kita lewat gitu aja, oh ini Wahyu ini, oh ini Bambang ini gitu ya. Itu tahu gitu ya. Dan dalam satu peleton itu, misalkan komandan peletonnya itu raja di kelompoknya ini, raja. Gitu. Komandan peleton itu, wah itu rajanya. Setiap anggota peleton tahu bahwa yang namanya komandannya itu jago berantem, jago menembak gitu ya. Tapi begitu 20 sampai 25 bahkan 30 peleton jadi satu kompi, mereka nggak saling kenal gitu. Nggak kenal gitu. Bahkan anggota peleton dengan komandan kompinya itu nggak kenal gitu. Dan untuk mengikat banyak peleton tadi diperlukan narasi gitu. Apakah narasi itu menyampaikan yang sesungguhnya? Tidak.
justru narasi itu untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Misalnya, untuk mengikat peleton itu ya, yang 20 peleton atau 30 peleton dalam satu kompi itu dibuat narasi. Misalnya, mengatakan gini, ini ya, yang namanya komandan kompi kita itu kecil, tapi sakti loh ya kan. Itu kata-kata mana sih ada orang sakti, nggak ada lah ya gitu. Kesaktian itu kan narasi gitu. Tubuh kita ini kan disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam gitu ya. Nggak mungkin lah kita itu makan 2000 kalori terus bisa mendidihkan air dengan tangan kita, kan nggak mungkin, kalorinya dari mana gitu. Nah, narasi-narasi yang seperti ini yang dalam waktu ratusan ribu tahun itu akhirnya membuat otak kita itu kompatibel dengan berbagai macam narasi itu ya. Nah, kalau kita berbicara lagi mengenai kelompok yang paling kecil ya tadi itu ya. Vlog itu beberapa keluarga inti menjadi satu. Itu sudah membentuk sebuah kelompok. Nah, itu yang membuat yang secara lahiriah itu manusia ini ya, pada saat lahir itu adalah predator di predator menengah ya, mediocre dalam rantai makanan itu di tengah gitu ya. Kita makan cuma tumbuh-tumbuhan sama binatang-binatang kecil aja gitu ya. Tetapi berkat narasi itu manusia itu bisa membunuh yang namanya bison, membunuh yang namanya binatang-binatang besar, bahkan harimau gitu ya. Ya, 1 lawan 1 ya. Manusia itu bukan lawannya dengan serigala. Habis kita 1 lawan 1 gitu. Habis. Apalagi dengan bison 1 lawan 1, habislah manusia itu. Tapi cukup dengan 40 orang manusia bisa membunuh ribuan bison. Kenapa? Narasinya itu. Narasi itu penting memang. Narasinya. Bagaimana 40 orang itu bekerja sama menggiring ribuan bison ke tebing dan melempari dia dari atas tebing. Jadi 1 lawan 1, manusia itu bukan lawannya bison, tapi dengan narasi ya, dengan yang namanya kalau Yuval Noah Harari itu mengistilahkan dengan intersubjektif reality itu, realita intersubjektif itu, kita bisa bekerja sama. Gitu. Reality intersubjektif itu apa sih? Contohnya ya Rumah Sakit Mayapada itu realita intersubjektif itu. Rumah Sakit Balaraja itu juga realita intersubjektif itu. Itu bukan realita objektif. Indonesia pun itu adalah realita intersubjektif, bukan realita objektif. Tahun 17 Agustus 45 jam 7 pagi, Indonesia ini belum ada. Gitu. Nggak ada Indonesia itu. Jam 8 pagi juga belum ada. Jam 9 juga belum ada. Jam 10, gara-gara Pak Karno membaca di Pegangsaan Timur 56 itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta hari ke-17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mendadak ada Indonesia itu. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada gitu. Iya, iya. Ya, itu betapa yang namanya realita intersubjektif itu sangat berpengaruh di otak kita. Gitu. Sangat berpengaruh. Gitu. Ini tidak terlepas dari sejarah evolusioner otak kita. Yang dari awal otak kita itu cenderung terikat oleh narasi-narasi dari realita intersubjektif yang lebih besar. Misalnya, dalam satu keluarga inti itu beberapa ibu, ya kalau zaman pemburu pengumpul yang namanya keluarga inti itu bukan bapak, ibu, terus beberapa anak gitu, enggak gitu ya. Kalau di masa pemburu pengumpul itu, dan ini kompatibel sih dengan otak kita sebetulnya itu. Masa pemburu pengumpul itu ada dalam satu keluarga itu 2 atau 3 orang ibu dan 5 sampai 6 orang bapak. Itu namanya keluarga gitu. Itu keluarga. Itu keluarga inti gitu ya. Ada 2 atau 3 orang ibu atau 2 orang 3 orang ibu dengan 5 sampai 6 orang bapak. Itu keluarga. Hidup dalam satu gua jadi suami pasangan gitu ya. Ini memberikan keuntungan evolusioner kalau seorang perempuan melahirkan anaknya gitu.
Ini 6 laki-laki, 6 cowok ini merasa itu anaknya gitu. Perilaku ini bukan hanya pada manusia sih, harimau juga begitu. Harimau cowok, harimau cewek itu kalau habis di buaya atau disetubui harimau cowok, dia mendatangi harimau cowok yang lain gitu. Supaya apa? Supaya kalau anaknya lahir, harimau cowok itu merasa itu anaknya, dilindungi, disuplai makanan gitu ya. Ini adalah perilaku, dan otak manusia itu masih seperti sama persis dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul. Hanya saja kita sekarang itu terlahir itu kita bisa mewarisi pengetahuan gitu. Ya. Secara lahiriah manusia lahir dengan misalnya dengan kucing lahir sama itu. Perilakunya itu yang diwarisi adalah perilaku genetik. Tapi pada saat manusia ini dia bisa mewariskan pengetahuannya. Kalau kucing tidak bisa gitu. Pengalaman seekor kucing pada saat mati itu tidak bisa diturunkan ke anaknya, ke cucunya. Manusia bisa. Kenapa? Kita punya bahasa, kita punya tulisan gitu. Jadi sekarang pengetahuan kita sekarang itu adalah akumulasi dari pengetahuannya saya ya, dari pengetahuan yang diberikan oleh Prof. Satya Negara. Saya membaca bukunya misalnya Ibnu Sina, saya membaca ibunya. Padahal orangnya sudah nggak ada gitu ya. Jadi saya lahir ya sama dengan Dr. Hadi lahir gitu. Perbedaannya adalah setelah makin lama Dr. Hadi makin canggih dalam hal hukum, saya nggak ngerti karena Dr. Hadi mempelajarinya itu, dan pengetahuan Dr. Hadi tentang hukum itu adalah akumulasi pengetahuan ribuan, ratusan ribu orang menjadi satu. Dan itu semua narasi gitu ya. Nah, kembali kepada yang namanya kelompok tadi, makanya itu yang namanya kelompok yang namanya keluarga inti itu berkumpul dalam satu yang namanya flock. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbesar kemungkinan supaya kita tetap hidup. Otak kita dirancang, gitu ya. Otak kita dirancang sejak awal dengan tujuan sederhana. Bagaimana kita bisa hidup selama yang dimungkinkan. Gitu. Itu tugasnya otak. Gitu ya. Itu yang namanya kecerdasan. Kecerdasan seorang manusia dengan seekor manusia dan seekor cecak gitu ya, adalah bagaimana individu manusia dan cicak itu bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Gitu. Nah, ternyata manusia menumbuhkan bahwa setelah kita bekerja sama dalam jumlah yang besar, hidup kita merasa lebih terjamin dalam kelompok besar gitu ya. Kenapa? Kita bisa ngumpulin misalkan 6 keluarga inti nenek moyang kita dulu berkumpul, mereka berburu bison gitu ya. Mereka bisa mendapatkan misalkan cadangan makanan untuk 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, pada saat kita mengenal, ini juga dari kajian neurogenetika atau genetika neuroscience, kira-kira kapan manusia itu terus kemudian berorganisasi dalam jumlah yang lebih gede gitu ya. Itu kira-kira 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat manusia mengenal peradaban gitu ya. Nah, di situ ada yang namanya kepala suku gitu ya. Mulai karena kita menetap dan pertanian itu memerlukan kelompok lebih dari ribuan orang gitu. Yang enggak kenal, satu desa itu tentu ada yang enggak kenal ribuan orang gitu ya. Nah, di situ akan ada yang namanya narasi-narasi baru gitu ya, menghasilkan elit-elit pemalas itu. Iya, memang betul elit pemalas. Misalnya dalam satu kelompok, satu organisasi suku ya awal-awal itu misalkan yang menanam padi, menanam gandum, berburu, beternak itu kan bukan kepala suku itu. Tapi pada saat pembagian hasil, kepala suku dapat paling banyak itu. Nah, ini ya justru itu yang membuat akhirnya peradaban manusia, organisasi
perilaku organisasi kita memang seperti itu. Apapun organisasinya, ya, apapun organisasinya, tentu ada elit-elit yang, ya sebetulnya dia nggak ngapa-ngapain sih gitu ya, itu ya. Misalkan kepala suku, ya bertani juga enggak dia, gitu ya, memancing juga enggak, berburu juga enggak, itu. Tapi begitu dia panen, kepala suku dapat banyak. Yang lebih-lebih lagi, anaknya kepala suku nggak ngapa-ngapain juga. Dia dapat penghormatan yang lebih dari yang lain gitu. Tapi ini adalah konsekuensi dari kehidupan manusia gitu ya. Jadi yang namanya hierarki, feodalisme itu sangat kompatibel dengan yang namanya otak kita. Gitu. Alah kita coba ya waktu kita itu sekolah gitu ya. Waktu kita koas atau koskap kalau kita akan melihat feodalisme di situ. Ada konsulen itu paling tinggi itu. Wah, ini kastanya paling tinggi konsulen itu. Di bawahnya ada residen gitu ya. Di bawahnya residen ada perawat. Di bawah perawat ada keset. Di bawah keset ada koas gitu ya. Ini adalah apa namanya yang namanya hierarki dalam ini. Dr. Hadi mendengar suara saya? Mendengar. Mendengar ya. Ya. Kok kelihatannya kayak ini jadi gini. Jadi hierarki itu memang sangat kompatibel dengan otak manusia. Jadi apapun gitu ya. Jadi kita, nah ikatan kelompok yang lebih kecil itu diikat oleh ikatan kelompok yang lebih besar. Gitu ya. Tapi sejak awal organisasi itu dibentuk tidak dengan tujuan profit gitu ya. Kalau narasi disebutkan organisasi itu bertujuan itu profit gitu ya. Yes. Habis ini contoh. Kalau yang namanya kepala suku di awal-awal itu, terus mereka itu betul-betul berbicara bahwa ini harus kita mendapatkan duit dalam hal ini, dia akan ditinggal oleh kelompoknya. Tapi yang narasi yang dikembangkan oleh kepala-kepala suku adalah saya akan menjamin gitu ya, menjamin bahwa kalian itu akan tidak kelaparan pada saat musim paceklik itu. Maka harus menyimpan di lumbung desa gitu. Itu kan narasinya dia gitu ya. Narasinya kepala suku gitu ya. Kepala suku, dan kepala sukunya ya paling enak sih gitu. Di mana-mana yang namanya elit organisasi sejak dulu gitu ya, organisasi apa namanya di awal-awal peradaban itu memang begitu itu ya. Entah itu organisasi politik tingkat suku atau apa namanya elit agama suku gitu ya, elit agama. Mereka kan selalu mengatasnamakan agamanya, mengatasnamakan kepercayaan mereka dan kepentingan kelompok itu. Kita harus berhemat, kita harus mengencangkan ikat pinggang, makan secukupnya gitu. Tapi mana ada yang namanya kepala suku atau pimpinan organisasi keagamaan pada saat kecil itu orangnya kurus-kurus. Enggak, mereka makan paling banyak gitu. Iya gitu. Jadi kita mengencangkan ikat pinggang, kita hidup sederhana, ambil secukupnya. Itu narasi-narasi yang disampaikan oleh elit politik suku, elit politik agama suku ya, dukun ya, ahli nujum, ngomongnya gitu semua. Tapi mereka itu mendapatkan sumber daya yang paling banyak kalau dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya gitu. Dan tidak ada misalnya satu lembaga kesukuan atau kemudian ahli nujum yang bilang dia itu adalah untuk mendapatkan profit. Tidak ada. Justru harus dibilang bahwa kita ini lembaga non-profit. Gitu. Jadi semua organisasi itu pada awalnya memang lembaga non-profit. Kalau diucapkan profit, ya bubar, sudah tidak ada orang percaya. Gitu. Padahal pada dasarnya mereka akan mendapatkan semua itu. Gitu. Ya, ahli nujum lah, kepala suku lah, dukun suku lah. Mereka menganggap bahwa saya ini dipercaya atau saya ini jadi kepala suku karena dipercaya oleh penunggu sungai gitu. Siapa yang bilang ini ahli nujumnya?
jadi yang namanya elit agama sama elit politik kalau jadi satu, wah udah ini duet maut ini, semua kalah gitu. Itu sejak awal peradaban manusia. Nah, bagaimana kita melihat lembaga non-profit ini sampai sekarang? Kalau ada lembaga non-profit, manusia akan hormat. Manusia akan hormat gitu. Ketimbang yang non-profit, padahal lembaga kalau sekarang lembaga profit itu, kalau kita itu melihat lembaga non-profit itu, kita itu akan hormat gitu. Contohnya itu, kita akan menganggap yang namanya Greenpeace itu adalah lembaga non-profit. Loh, kita nggak tahu. Kalau dihitung itu berapa duit yang muter di yang namanya organisasi Greenpeace itu gitu ya. Jadi bagaimana otak kita itu melihat yang namanya organisasi non-profit itu kita sangat menghormat gitu. Karena sejak awal organisasi yang tumbuh sejak peradaban awal itu narasinya adalah narasi lembaga-lembaga non-profit. Padahal yang namanya suku, kepala suku, ya itu duitnya muter di situ itu. Yeah. Kalau ada misalnya dukun itu ya, elit-elit agama purba itu, ya muternya duit di situ gitu. Hanya saja kita tidak menyebutkan sebagai lembaga profit. Lembaga profit kan belakangan setelah ada yang namanya pencatatan, terus kemudian memungut pajak gitu ya. Sekitar 5.000 tahun yang 10.000 tahun yang lalu sampai tulisan awal kita dapatkan sekitar 3.000 tahun yang lalu itu ya. Di Sumeria itu kuniform itu ya. 4.000 sampai 10. Nah, yang dicatat oleh jadi nama manusia yang tercatat tertulis itu. Pertama itu bukan nama seorang raja atau nama seorang pimpinan agama, bukan. Tapi pencatat pajak gitu. Pencatat pajak gitu. Jadi pencatat pajak yang kita temukan sekarang ya itu nama tertua yang tertulis itu adalah seorang Sumeria yang namanya Kusin. Itu juru tagih pajak aja, tukang kredit lah, abang kredit itu ya. Abang kredit itu telah membayar 40 jelai tertanda Kusin. Dia itu cuma apa namanya pencatat pajak itu adalah tulisan tertua. Nah, dari situ cikal bakal yang namanya pendapatan itu harus dicatat gitu ya. Pendapatan itu harus dicatat. Nah, setelah itu baru ada yang namanya hutang piutang yang tercatat gitu. Sehingga akhirnya kita manusia itu melihat bahwa yang namanya pencatatan aliran uang itu akan lebih efektif dan efisien kalau dicatat gitu. Kalau dicatat gitu. Dan akhirnya melahirkanlah lembaga-lembaga yang untung dan ruginya itu tercatat gitu. Bahkan kemudian ada organisasi-organisasi yang secara resmi dari awal dia declare bahwa kita harus mencari untung gitu. Itu yang kita sebut lembaga profit. Nah, lembaga non-profit, kalau lembaga non-profit atau organisasi non-profit, apakah tidak punya untung? Untungnya malah double gitu ya. Yang pertama yang namanya lembaga non-profit atau organisasi non-profit, untungnya double. Yang pertama, pasti dia dapat profitnya itu, mana ada kepala suku tidak dapat profit, mesti dapat gitu ya. Iya. Ya, mesti dapat itu. Yang kedua, yang lebih powerful adalah benefitnya. Benefit itu ya. Jadi dibandingkan lembaga-lembaga atau organisasi profit, organisasi non-profit itu sejak awal gitu ya. Sejak awal itu double yang didapatkan, profit dan benefit. Nah, bedanya adalah kalau lembaga-lembaga profit itu ya sudah jelas ini. Ini modal kita sekian, tujuan kita sekian gitu ya. Kita akan mendapatkan ini. Dan lembaga-lembaga profit itu pada umumnya diawali oleh mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan seorang raja, bukan kepala suku, bukan elit agama dalam suku gitu ya. Dia mendirikan itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang yang namanya organisasi non-profit
itu hierarkinya atau tingkatannya itu dari ikatan dari yang paling kecil sampai yang paling gede gitu ya. Paling gede itu ya, paling gede. Jadi kalau kita berbicara mengenai ikatan-ikatan organisasi, keluarga itu organisasi paling kecil, keluarga inti itu. Keluarga kecil itu diikat oleh organisasi yang lebih gede, namanya flock, gerombolan beberapa keluarga. Nah, flock ini diikat oleh yang namanya intersubjektif reality yang lebih gede, namanya tribe, suku gitu ya. Suku. Ya. Nah, suku ngumpul jadi satu diikat oleh yang namanya chiefdom, ya. Kedatuan itu chiefdom. Jawa misalnya. Itu Jawa itu kan ada suku, ada Arek Malang, ada Surabaya, ada diikat oleh yang namanya Jawa. Nah, chiefdom ini akan diikat oleh yang lebih gede lagi. Ya, yang namanya bangsa gitu. Negara diikat yang lebih gede lagi, agama diikat lagi yang lebih gede, namanya uang gitu. Kaget ya? Enggak. Memang uang itu adalah sistem kepercayaan, keyakinan atau realita intersubjektif yang paling mengikat di antara yang lain gitu. Misalnya seorang Taliban ya, Afghanistan, boleh benci mereka sama orang Amerika. Boleh mereka yang tidak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa. Tapi seorang Taliban yang memegang kertas gambarnya Benjamin Franklin, tulisannya $100 itu. Itu dia percaya yang dia pegang itu kalau dirupiahkan 1.400 sekian. Dibawa ke dunia, semua orang dunia keyakinannya sama dengan uang ini. Keyakinannya sama itu. Ini uang ini ya. Jadi ikatan yang paling gede itu ya di situ. Nah sekarang, jadi akhirnya kita itu juga melihat lembaga profit atau lembaga non-profit apapun, kalau kita itu secara tidak kita sadari atau kita sadari, orientasi kita itu keikatan yang paling kuat, lah itu yang paling menang gitu. Uang ya. Iya gitu. Jadi jangan disalahkan lembaga non-profit itu orientasinya bukan uang atau orientasinya itu uang. Loh, itu yang benar. Itu yang lebih efektif dan efisien. Coba bayangin aja misalnya ya lembaga Greenpeace itu ya. Jadi kita nggak punya duit nggak apa-apa jalan. Lah ya nggak bisa gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi bagaimana misalkan Greenpeace harus mendatangkan yang namanya sukarelawan atau dermawan sebanyak-banyaknya ngirim duit ke Greenpeace itu. Nah, dermawannya juga punya maksud itu. Nanti aku bayar kamu, tapi kamu nanti gini ya, kalau aku pengen kamu protes ya, protes mereka gitu. Ya, jadi Greenpeace misalnya terus kemudian dia masang poster anti nuklir gitu. Kapal perangnya Amerika, kapal nuklirnya Amerika dikepung oleh kapal-kapal kecil Greenpeace. Nah, pertanyaannya, itu kapal dapat dari mana mereka kalau nggak beli gitu. Iya. Nah, memang beli itu pakai apa kalau nggak pakai duit gitu ya itu. Nah, ini yang highlight sedikit bahwa yang namanya bagaimana otak kita secara tidak kita sadari sepenuhnya, karena memang kehidupan kita itu lebih banyak yang kita tidak notice, kita tidak sadari. Yang gampang aja deh, kalau kita makan, apakah pernah kita itu menghitung setiap punyahan kita? Kan enggak gitu. Ya. Jadi kehidupan kita itu sekitar 98% subconscious gitu. Tidak kita sadari sepenuhnya itu ya. Seperti Dokter Hadi kalau pulang dari kantor ke rumah itu kan nggak mikir belok kiri, belok kanan sambil nyanyi-nyanyi, tahu-tahu sampai rumah gitu aja. Gitu. Sampai lupa harus mampir kemana. Itu adalah bagaimana cara otak kita bekerja. Nah, sekarang kalau kita melihat ini, sekali lagi ya, ini saya mengajak berpikir keluar dari kerangka berpikir epistemologis. Saya tidak berbicara bagaimana seharusnya, tapi bagaimana otak kita bekerja. Nah, dari penjelasan yang
mencoba saya uraikan secara singkat tadi, bagaimana otak kita itu bekerja, tentu kita akan bisa memahami perilaku-perilaku organisasi, berbagai macam organisasi yang menyebut dirinya sebagai organisasi non-profit. Atau non-profit dalam hal ini organisasi. Organisasi itu di mana-mana ada organisasi profesi, di negara-negara di banyak ada ya, misalkan Australia punya mereka organisasi profesi. Apakah organisasi profesi dokter Australia itu lembaga profit? Wah, kalau dia sampai bilang itu profit, dihujat orang banyak gitu. Tetapi yang namanya dihujat orang banyak, tetapi yang namanya misalnya di Amerika ada yang di Australia ada Australian Royal College of Surgeons, artinya apa? IKB-nya ya, ikatan dokter bedanya di Australia itu. Tapi kalau dibilang apakah mereka itu tidak mendapatkan pendanaan, dari itu dananya gede banget, puterannya 1 tahun berapa banyak itu. Tapi yang namanya Australian Royal College of Surgeons adalah lembaga non-profit itu. Lembaga non-profit. Apakah di sana itu terus kalau pemilihan itu sama riuhnya dengan yang di Indonesia? Sama sih gitu, sama gitu. Sama. Hanya saja perbedaannya adalah sekarang ini ya, Dok. Kalau kita berbicara perbedaannya, bagaimana kita itu melihat dari satu komunitas dengan berbeda dengan komunitas yang lain adalah seperti yang saya mencoba uraikan tadi, pada akhirnya makin bisa kita bekerja sama dalam jumlah yang lebih gede gitu ya. Kita itu bekerja makin efektif dan makin efisien. Memang pernah dulu ya, pada saat yang namanya sumber daya itu sangat terbatas, kita itu diajarkan untuk berkompetisi. Memang iya gitu. Satu suku tetangga desa suku itu tidak jarang satu suku itu terus kemudian menyerang suku yang lain karena sumber dayanya berkurang di sini. Di sini ada kelebihan, diambil gitu. Karena sumber daya alam atau sumber makanan dulu sangat terbatas. Nah, sejak akhir paruh abad ke-20 sudah nggak ada lagi gitu ya. Kita itu sekarang sumber daya melimpah gitu. Sehingga sekarang yang terjadi di negara-negara yang maju itu bagaimana mereka bekerja sama satu sama yang lain. Alih-alih berkompetisi gitu ya. Jadi isunya sekarang adalah kalau di negara-negara yang maju itu mereka bagaimana mereka berkolaborasi, bukan berkompetisi gitu ya. Satu organisasi berkolaborasi dengan organisasi yang lain menghasilkan ikatan yang lebih besar gitu. Itu akhirnya menghasilkan yang namanya kebahagiaan. Jadi kalau kita melihat negara-negara yang bahagia seperti Finlandia, Denmark gitu, kenapa mereka bisa bahagia gitu ya? Karena mereka secara sistematis bisa bekerja sama gitu. Sehingga jam 3 sore, jam 4 sore itu pekerjaan udah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, udah habis, duduk-duduk gitu ya. Duduk-duduk. Nah, organisasi-organisasi apakah di Finlandia atau di Perancis ini mereka ada organisasi profesi? Ada gitu. Gontok-gontokan. Sudah enggak sih gitu. Mereka dulu iya gitu ya. Dulu iya gitu ya. Sekarang enggak gitu. Mereka paham ya secara disadari atau tidak bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama yang lain. Sekali lagi saya tidak pernah mengatakan yang namanya Indonesia atau Indonesia itu lebih jelek daripada Jepang atau Perancis. Enggak, berbeda aja gitu. Berbeda gitu. Karena apa? Karena kita dididik dan diasuh dengan gaya Indonesia tidak akan menghasilkan komunitas Jepang atau komunitas Prancis, nggak mungkin gitu. Kalau kita dididik dan diasuh dengan gaya Indonesia, ya menghasilkan komunitas Indonesia. Kalau kita dididik dan diasuh dengan gaya Afghanistan, nggak bakalan menghasilkan komunitas Jerman. Dan sebaliknya, tidak ada. Apakah Afghanistan lebih jelek dari Jerman? Tidak, cuma beda aja.
Cuman kalau saya disuruh milih ya milih di Jerman. Ngapain ke Afghanistan? Saya loh ya gitu. Saya. Kalau ada yang ingin ke Afghanistan ya nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang membuat perilaku berorganisasi antara misalnya komunitas Indonesia dengan komunitas Perancis ini atau komunitas Jepang berbeda gitu. Berbeda gitu. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana dokter itu melihat organisasi profesi dalam hal ini nirlaba atau non-profit, ya kita melihat komunitasnya itu. Komunitas kita di mana gitu. Misalnya kalau di Perancis ini ya. Perancis ini memang unik kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Di Perancis ini lambang-lambang agama nggak boleh dipakai di sekolahan, nggak boleh gitu. Bukan diatur, nggak boleh, dilarang gitu. Kalau di Indonesia kan diatur ya. Lambang-lambang agama itu diatur gitu. Kalau di Perancis ini dilarang, tidak boleh orang itu menggunakan atribut agama apapun gitu ya di sekolahan. Gitu. Nah itu adalah dalam rangka membuat mereka bisa bekerja sama melebihi atau ikatan dari agama itu sendiri. Ya. Nah, lembaga-lembaga non-profit di Perancis ini karena dia udah terbiasa lepas daripada ikatan-ikatan sektarian atau ikatan-ikatan yang lebih kecil, mereka akan terbiasa gitu. Gontok-gontokan ya wajar lah ya, yang namanya misalnya misalnya dalam sebuah organisasi ada kelompok-kelompok yang berebut untuk itu sudah lumrah gitu. Hanya saja pendidikan, pengasuhan yang dipakai atau diterapkan di dalam satu komunitas itu akan berkorelasi gitu ya, berkorelasi dengan hasil bagaimana komunitas itu memandang organisasi termasuk organisasi non-profit tadi. Kurang lebih begitu, Dokter Haji. Ya, baik, Dokter Yohasan. Tapi kalau kita melihat organisasi-organisasi yang tentu di berbagai negara itu beda-beda ya, khususnya di bidang kesehatan, itu apakah juga mengalami satu gelombang ya, gelombang perpecahan, gelombang karena ini kan kalau kita bilang ada sebagian teman-teman kita juga, wah ini organisasi yang sangat mendengungkan, tidak mungkin, harusnya ada. Buktinya banyak yang terpecah, yang tadinya profesional juga terpecah. Contohnya advokat saja itu sudah terbelah-belah ya, banyak ininya. Nah kalau Dr. Yohasan memandang, taruhlah ini saya fokus pada pembicaraan sore ini, Ikatan Dokter Indonesia aja ya. Kalau dibilang neuroscience-nya, dan nanti akhirnya kalau di dalam satu organisasi kan menghasilkan satu atau ingin mencapai satu neuropolitiknya itu bagaimana? Dokter Yu, mungkin nanti ada tambahan beberapa teman-teman. Silakan Dokter Yu. Baik, kalau kita yang namanya organisasi mesti ada politiknya, di situ pasti itu. Iya. Organisasi kecil itu Karang Taruna aja kita politikan dulu ya, gitu. Karang Taruna. Iya. Apa yang didapatkan dulu? Karang Tarunanya kita dulu gitu. Siapa yang jadi itu? Wah, nanti kalau aku yang jadi, kalian kita pesta sate kambing loh. Itu kan sudah bermain politik gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai organisasi nirlaba atau non-profit di dunia profesi gitu. Misalnya, ada nggak negara-negara yang punya, misalnya sebagai dokter ya, organisasi profesi dokter itu ada nggak negara yang punya 2 organisasi profesi dokter? Lu banyak gitu ya, ada gitu ya. Di Amerika misalnya, lembaga profesi kan banyak gitu ya. Hanya saja yang namanya lembaga profesi atau organisasi profesi ya sesuai undang-undang gitu. Organisasi profesi itu apa? Misalnya kalau ada organisasi profesi kedokteran misalnya, yang namanya lembaga profesi gitu ya.
dia mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah kedokteran, gitu ya. Mereka punya kegiatan-kegiatan kedokteran, gitu. Misalkan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan, berapa pesertanya, gitu. Jadi yang namanya kegiatan-kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan profesional. Kalau di dalamnya terlibat yang namanya politik, ya wajar gitu ya. Memang organisasi itu berpolitik, gitu. Namanya organisasi, gitu ya. Oh, itu eksploitasi de l'homme-parlom kalau bahasa Perancisnya itu ya. Eksploitasi de l'homme-parlom itu orang dieksploitasi oleh orang lain, itu sudah biasa gitu. Itu sudah biasa. Orang dieksploitasi dengan orang lain itu dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sudah wajar. Nah, kalau kita melihat apakah organisasi itu baiknya itu tunggal atau double itu. Kalau kita melihat secara ontologis, ya nggak ada yang lebih bagus sih gitu ya. Nggak ada yang lebih bagus itu. Iya. Ontologis loh ya, itu nggak ada yang lebih bagus gitu. Organisasi misalnya, organisasi non-profit jatuh dan bangun pecah. Jangankan kita yang baru 80 tahun kurang ya. Organisasi macam VOC aja rontok kok ya. Gitu. Iya. Organisasi VOC loh ya, itu jelas-jelas profit gitu ya, rontok gitu kan. Kalau kita melihat organisasi non-profit dalam hal ini yang gede, negara itu. Negara itu kan banyak negara yang rontok yang dulunya ada. Gitu. Jadi secara pemahaman neuroscience adalah bagaimana sebuah organisasi itu rontok dan bangunnya organisasi seringkali tidak didahului oleh hal-hal yang masuk akal gitu. Jadi yang namanya kehidupan memang irrelevan, tidak relevan gitu ya. Bagaimana organisasi misalnya VOC yang demikian kokoh mendadak runtuh aja gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Organisasi gede namanya Uni Soviet gitu. Itu organisasi non-profit gede, Uni Soviet itu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, rusak loh. Runtuh aja gitu. Runtuh gitu aja itu. Padahal itu lawannya Amerika yang sepadan dulu ya, Uni Soviet gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Perang juga enggak gitu ya. Perang nuklir juga enggak, rontok aja gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita kembali ke konstelasi otak kita tentang bagaimana kita berorganisasi adalah memang bagaimana kita bisa bekerja sama, gitu ya. Bagaimana kita bekerja sama. Dan itu di tahun 80-an negara-negara Uni Soviet itu tidak mendapatkan itu. Kenapa? Ikatan yang lebih tinggi itu dia tidak menotis. Sementara Amerika itu ada negara bagian yang hukumnya saling berbeda, hukumnya ya. Iya. Hukum di negara bagian satu itu sangat berbeda itu. Negara perserikatan itu macam Amerika itu, semua negara bagian itu boleh membuat undang-undang sendiri, boleh membuat kebiasaan sendiri, ngapain aja sendiri. Yang tidak boleh cuma dua, gitu. Membuat uang sendiri dan membuat tentara sendiri, itu aja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Membuat uang sendiri dan membuat tentara sendiri nggak boleh gitu. Nah, yang begitu yang tidak dimiliki oleh Soviet waktu mendadak itu runtuh. Jadi ikatan keuntungan bahwa yang namanya Amerika itu menghasilkan duit yang kemudian bisa misalnya artinya setiap masyarakat dalam quote unquote dalam tanda petik itu masyarakat itu bisa melihat itu secara misalnya masyarakat Amerika itu berhak melihat keluar masuknya uang Amerika gitu ya gitu. Sementara orang Uni Soviet enggak gitu ya. Sehingga ikatan yang paling besar dalam hal ini duit itu longgar itu. Runtuh aja gitu ya. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya saya tidak mengatakan loh ya, kita itu menyarankan ya, ayo kita dapatkan duit sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Yeah. Tapi kalau kita melihat bahwa organisasi non-profit itu kalau orientasinya itu sudah lebih jelas itu, pada yang namanya profitnya berapa, itu mungkin akan lebih kuat ikatannya gitu. Ketimbang yang ya tadi gitu ya. Ya, diem itu ya, misalnya orang Rusia, orang Uni Soviet dulu mengatakan kalau
orang-orang yang namanya presiden, pimpinan partai itu, kita adalah hamba negara, gitu ya. Pemimpin negara yang mana? Itu yang macul-macul, gitu ya. Yang apa? Yang pemimpin pemilik negara itu adalah petani-petani, gitu ya. Nah, sementara yang namanya yang pakai jas itu, yang di Kremlin itu, mereka adalah hamba negara. Gitu. Yeah. Nah, ini sementara di Amerika itu berbeda. Gitu. Kita melihat Amerika sebagai negara kapitalis waktu itu. Tapi kapitalis lebih jelas urusan adalah berapa anggaran negara, berapa keuntungan negara, berapa yang namanya utang negara, gitu ya. Masyarakat akan memilih presiden yang punya konsep bahwa mereka akan mendatangkan keuntungan untuk Amerika lebih gede, membayar utang lebih gede, gitu ya. Jadi urusannya urusan duit, urusan profit, gitu. Meskipun Amerika itu lembaga non profit. Nah, sama dengan organisasi profesi, gitu. Organisasi profesi meskipun disebutkan bahwa organisasi profesi itu non profit, gitu. Kalau sebuah lembaga organisasi non profit profesi, terus secara akuntabilitasnya itu mereka itu melihat, loh, keuntungan kita sekian, anggota organisasi kita akan mendapatkan ini, bukan hanya ditarik iuran, gitu. Bukan hanya ditarik iuran, gitu. Bahkan mempunyai keuntungan. Kalau kita mendapat untung itu akan keuntungan itu kembali ke anggota. Itu yang akan lebih mengikat, gitu, secara neuroscience. Tapi pilihan ya monggo, gitu ya, terserah, gitu ya. Apakah kita milih menjadi Amerika atau kita memilih menjadi Soviet, ya nggak apa-apa, gitu. Ini terserah, gitu ya. Nah, itu tidak ada ide atau satu ide yang lebih bagus dengan ide yang lain. Ide itu sama, tetapi begitu ide itu diterapkan menjadi satu sistem, dia punya potensi itu menguntungkan atau merugikan. Nah, kembali lagi ke organisasi profesi. Kalau kita mengatakan kita bisa menjadi multibar ini. Nah, kalau kita melihat misalnya ada sebuah komunitas terjadi pengutupan, ada polarisasi. Tentu polarisasi ini tidak taken for granted, mak gelodak gitu ada itu. Tentu ada sejarahnya itu. Misalnya di sebuah komunitas yang ikatan besarnya dalam hal ini negara, ada pengutupan di situ. Organisasi di bawahnya pasti ada pengutupan. Gitu. Pasti ada pengutupan. Jadi kalau ada polarisasi, gitu ya, di sebuah negara yang ada polarisasi, seperti di Indonesia ini ada polarisasi karena pergerakan politik, organisasi profesi, organisasi apapun di bawahnya, kalau itu ada pengutupan, ada polarisasi, lah ya lumrah itu. Itu lumrah. Jadi kalau kita mau menghilangkan pengutupan itu, adalah hal yang lebih mendasar pada masyarakatnya, bukan pada lembaga profesinya. Kita mencoba membuat lembaga profesi itu satu, gitu. Tetapi masyarakat kita itu ada polarisasi. Itu adalah hal yang almost impossible, hampir mustahil, gitu. Hampir ya, hampir, almost impossible. Nah, sekarang kalau kita misalkan Dr. Hadi istilahnya khawatir atau prihatin dengan pengutupan yang terjadi di satu lembaga profesi, gitu. Jawabannya adalah yang lebih mendasar. Masyarakat kita memang sedang terpolarisasi. Kira-kira begitu deh, Dr. Gitu ya. Neuropolitiknya itu ya. Iya, baik. Baik, Dr. Rio, ini kita minta pandangan dari yang hadir. Silakan. Siapa ini? Dr. Maria mungkin. Silakan. Ini ahli neuropolitik juga nih. Silakan Dr. Maria. Terima kasih Dr. Hadi. Saya kalau sama Prof. Rio ini bukan tanggapan ya, malah banyak pertanyaan. Saya nggak beranilah menanggapilah. Saya senang sekali ya secara volume terbuka nih Prof. Rio sudah menyampaikan naskah akademik terkait masalah
epistemologi dan ontologi dari sebuah organisasi. Sebenarnya saya pengen sekali ngomong ya, tapi saya agak takut sama SJW aja ID. Dasar naskah akademik ini kayaknya saya perlu asik juga nih. Saya mau menyampaikan dan sekaligus bertanya. Jadi begini, Prof. Ryu, kan kita tahu bahwa ID ini sebagai sebuah realita intersubjektif ya, terikat narasi yang dibangun oleh peraturan baik dari pemerintah maupun organisasi internal sendiri gitu. Yang kita pahami itu ya masalah etik, kemudian keilmuan ya, dan praktik kedokteran juga administrasi ya. Memang selama 87 berapa sih berhari kita ulang tahun ke berapa ya? 117 ya. Iya, 117 tahun ya. Kita lebih tua dari NKRI ini. Iya. Kita tuh masih bisa satu karena diikat dengan ini apa namanya, realitas subjektif mungkin ya, yang namanya evidence based ya. Dan kita dibesarkan dengan narasi-narasi etik, kesejawatan maupun keprofesian yang luhur gitu ya. Namun dari tiga hal ya, 3 atau 4 hal ya yang memang masuk ke dalam regulasi yang dijaga dan dikembangkan oleh ID terkait etik, keilmuan, praktik dan administrasi ini kan sebenarnya berbeda-beda karakternya ya. Jadi sekarang yang kita lihat ketika masalah terbesar kan ini ujung-ujungnya marketplace ya, yang ribut terus adalah marketplace dan kegagalan organisasi ya di marketplace ya yang menjadikan kita 9 tahun kapitasi itu naikin 1.000 aja nggak mampu gitu loh. Jadi betapa lemahnya organisasi ini memperjuangkan marketplace dari dokter-dokternya ya. Selalu dijawab dengan masalah etik dan keilmuan yang katanya harus satu. Jadi ketidakpuasan di bawah terkait saya setuju ya, ujungnya pasti kesejahteraan dan kemakmuran ya. Ini selalu dibales sama narasi-narasi etik dan keilmuan yang harus satu gitu ya. Saya sebenarnya sih bingung gitu lah, mau komen ini sebenarnya nggak nyambung dengan jawaban-jawaban ini. Cuma ya tadi ya, saya juga takut juga ya sama SJW ID. Nanti saya juga wah kayak kualat lah kalau apakah ini perlu dipisah atau bagaimana, karena kan selama ini kita ribut dengan hal-hal yang nggak jelas gitu loh, dan ID pun nggak mampu memperjuangkan marketplace dokter Indonesia menjadi sejahtera dan maju itu sampai sekarang terbukti sama sekali tidak mampu. Bahkan distribusi dari kapitasi maupun yang lain-lain, ini Dokter Hadi ya yang bertugas. Saya kebetulan berbeda, Dokter Hadi di bidang JKN, tahun lalu saya di bidang advokasi ya, jadi berbeda kerjaan ya. Nah kalau saya sih masih lumayan lah ya Dokter Hadi ya, di advokasi undang-undang kita sudah sampai supres ya, tapi untuk marketplace JKN nih sulit sekali perjuangannya dan memang tidak punya anggaran yang jelas lah dalam memperjuangkan gitu kan. Apakah baiknya menurut perkembangan organisasi ini, Prof. Ryu, apakah kita tetap harus menyatukan 3 bidang ini, etik, keilmuan keilmuan pengampu ilmu ini dengan masalah marketplace ya, perhimpunan dan administrasi, supaya harus tetap satu ID gitu. Apakah satu ID-nya harus kita definisikan lain ya? Karena kan lucu ya di DPR yang audiensnya bicara tentang marketplace, kemudian nanti dibalesnya balik lagi harus satu dengan konteks, menjawab dengan konteks yang lain gitu ya. Jadi masalah ini tidak terselesaikan gitu, dijawab dengan hal yang sebenarnya tidak menjawab masalah yang terjadi di masyarakat. Mungkin begitu. Terima kasih Prof. Dr. Hadi. Ini sebetulnya menyindir saya nih, sepakat untuk tidak sepakat sebetulnya ya. Ya, memang saya nggak tahu ya, organisasi dokter setelah saya makin masuk sebetulnya saya makin kecanduan ya. Kecanduannya untuk melihat endingnya dokter organisasi ini mau bagaimana nanti bargaining power-nya terhadap sebuah kebijakan
Nah, kebijakan itu juga mempunyai tujuan sebetulnya definisi kesejahteraan dokter itu seperti apa. Kalau saya melihat Dokter Maria, ini kita 12.000 setiap tahun itu lulus ya, termasuk nanti anaknya Dokter Maria ya, sebentar lagi lulus nih. Kalau anak saya diwakili istri saya yang anaknya ntar lagi lulus nih ya. Itu juga menjadi satu kepentingan sebetulnya sampai seberapa lama dan juga seberapa survive-nya organisasi profesional dan juga yang non-profit ini mempunyai bargaining power. Kok kelihatannya kalau lihat di WA itu ribut di situ terus tuh. Memang betul. Marketplace itu sangat tadi Dokter Aang jangan diam aja ya, tolong ini Anda punya tanggung jawab nih ya tentang kesejahteraan nih, Anda boleh nambahin kok ya, jangan cuma jadi mendengar nih ya, padahal pengalaman dia paling banyak ini kalau melihat di masa depan. Silakan Dokter Aang nambahkan ini, silakan Dokter Aang kalau ada yang mau ditambahin. Para senior saya nih. Dokter silakan Dokter Aang. Posisi saat ini sedang belajar lah ya dari Dokter Hadi, dari Prof. Ryu dan dari Bapak Ibu sekalian semua, melihat pada prinsipnya bahwa saat ini ada organisasi profesi tandingan dari IDI, sehingga muncullah banyak bahasan-bahasan yang ingin sebenarnya mencari nggak sih kita menyatukan gitu, seperti yang tadi Dr. Ryu sampaikan ya. Biasanya kita menyatukan sebenarnya, karena di negara-negara yang lain pun organisasi profesi itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang ribut misalnya, tapi sekarang sudah enggak misalnya. Tapi emang tadi yang seperti Dr. Ryu sampaikan, di tengah masyarakat yang terpolarisasi saat ini adalah hal yang hampir mustahil untuk membuat hanya satu organisasi saja. Kira-kira seperti itulah. Tapi upaya-upaya kita sebagai anggota IDI ingin menyatukan sesungguhnya supaya kita tetap mempunyai organisasi profesi yang kuat. Dalam hal ini yang tentu saja anggotanya makin banyak gitu, seperti yang Dr. Ryu sampaikan di awal, makin banyak sebuah organisasi itu anggotanya, maka akan semakin kuat gitu. Ya. Demikian Dr. Hadi. Jangan-jangan ini nanti udah berubah pikiran nih Dr. Aang sama saya nih, terutama saya. Jadi nanti yang menyatukan itu bukan ideologis lagi, tetapi uang ya. Tapi uang juga masih kalah nih Dr. Aang. Rupiah sama dolar menangan dolar nih. Kalau saya bawa $100 udah beda nih ya. Nah itu jadi repot lagi nih nanti ya. Silakan Dokter Ryu, kita bahas dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ya sebetulnya yang disampaikan Dokter Maria dan Dokter Aan tadi sudah istilahnya sesuai dengan yang namanya sains gitu ya. Bahwa yang namanya kita membuat ikatan kelompok dalam sebuah organisasi, tentu kalau berorientasi pada ikatan yang paling gede ini tentunya ini Monsterlink. Ini Monsterlink. Kemarin saya dari London ke sini ya, masih ada Monsterlink. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita menyatukan, sebenarnya begini, kalau ada 2 organisasi profesi atau 3 atau bahkan 4 organisasi profesi, kemudian mereka bekerja sama, pada dasarnya kan satu organisasi profesi gitu ya, satu itu. Nah, misalnya ini ada satu profesi dokter, ada satu profesi dokter lain, tapi mereka bekerja sama, jadi pada dasarnya kan satu organisasi mereka gitu ya, pada dasarnya gitu ya. Hanya saja kalau misalnya tadi ide bahwa apa tidak sebaiknya organisasi profesi dokter itu di Indonesia itu satu saja misalkan. Dan tentu ya harus misalkan mengakomodasi kepentingan yang berbeda-beda ini ya diperlukan gitu.
Karena nggak mungkin mereka punya kepentingan yang sama, gitu. Tentu berbeda, gitu. Nah, kalaupun ada misalkan 4 organisasi profesi kedokteran, gitu, ya kalau mereka bisa bekerja sama, instead of saling bersaing, ya, alih-alih bersaing, pada dasarnya yang namanya 4 organisasi profesi dokter itu kan pada dasarnya adalah berorganisasi menjadi satu, ini bekerja sama, gitu. Ya, itu. Nah, kalau bagaimana baiknya, sekali lagi, secara sains itu kita mencoba melepas diri secara yang namanya epistemologis bagaimana seharusnya. Tetapi kalau kemudian 2 anggota atau 2 organisasi profesi dalam satu profesi misalnya kedokteran bekerja sama, gitu ya, pada dasarnya ya tidak berbeda dengan satu organisasi profesi yang bisa bekerja sama secara menyeluruh. Akan beda kalau satu organisasi profesi di dalamnya itu ada 4 kelompok, 5 kelompok. Ya tidak efektif dan tidak efisien juga. Ya, bagaimana ini yang namanya secara neuropolitik. Ya. Sebetulnya politik dan moral itu sama sih di otak kita. Moral dan politik itu sama. Itu kita hanyalah yang namanya kesetiakawanan tribalisme. Ya. Jadi kesetiakawanan suku aja. Ini yang namanya moral. Moral juga gitu. Moral dan politik itu sama. Kalau teman kita tolong, kalau musuh kita hajar bisa-bisa. Nah, bagaimana moral yang namanya neuropolitik kita itu bisa memperluas yang namanya teman, gitu. Namanya teman itu kita perluas, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu agama, tapi lebih luas lagi, gitu ya. Itu bagaimana kita bisa melatih seperti itu. Itu latihannya adalah pada bukan pada taraf memperbaikinya atau memanipulasinya bukan pada taraf yang pada saat kita sudah tua-tua kayak begini, enggak. Tapi pada saat anak-anak itu ya. Bagaimana sejak anak-anak itu ditekankan kita nggak punya musuh, gitu ya. Kita nggak punya musuh. Semua manusia ini teman kita, saudara kita. Gitu. Tidak ada musuh di situ yang perlu dihajar, gitu. Nggak perlu, gitu ya. Kita tidak punya lawan. Gitu. Itu adalah salah satu dari yang namanya bagaimana kita melatih bekerja sama. Latihan bekerja sama di Jepang, di Perancis, di Jerman itu hampir sama. Apa? Sampai kelas 3 SD tidak ada ujian. Tidak ada ujian, tidak ada tes. Karena begitu kita diuji pada anak-anak TK, kelas 1, kelas 2 SD, mereka berkompetisi. Mereka berkompetisi. Jadi latihan bekerja sama di negara-negara seperti Jepang, Perancis, Jerman, Finlandia. Itu sejak kecil anak ditekan supaya tidak berkompetisi. Sementara kalau di Indonesia kompetisi kan harus. Anaknya nggak bisa ngaji aja langsung itu. Kamu nggak bisa ngaji, kalah sama tetanggamu, masih kecil bisa ngaji. Udah, jadi dari kecil udah dilatih berkompetisi gitu ya. Nah, latihan kerjasama. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kalau sudah dewasa kita tidak bisa dilatih bekerjasama? Bisa, ada modulnya membuat kita tidak berkompetisi itu ada secara neuroscience ya. Bagaimana kita melatih untuk tidak berkompetisi satu sama yang lain. Tentu ada hal-hal yang secara logis harus kita lepaskan kalau kita memegang kita kerjasama dalam jumlah yang besar itu. Sektarian harus kita lepaskan. Nah, tapi ya kalau saya ini kan seorang evolusionis ya. Gitu. Saya tidak mengatakan bahagia itu lebih baik daripada tidak bahagia. Meskipun kalau saya disuruh milih ya saya milih bahagia. Gitu ya. Itu. Tapi ya yang namanya kompetisi sektarian itu paling sulit dihilangkan. Paling sulit dihilangkan. Di Indonesia ini loh, ya ini pemilu sudah 3 tahun yang lalu selesai ya. Yeah. Pemilunya sudah selesai. Tapi pengutupannya sampai sekarang nggak bisa hilang gitu. Malah 2002 tahun lagi mau pemilu lagi nih. Nah itu nggak bisa hilang. Kenapa? Nah itu dia. Ini yang sebetulnya ini yang mewarnai dinamika organisasi kita, dalam hal ini organisasi profesi dokter. 3 tahun yang lalu dokter itu terbelah loh ya.
dokter cebong sama dokter kampret itu terbelah gitu ya. Iya. Sampai sekarang masih musuhan gitu. Dan bagaimana kita membuat ini menjadi polarisasi ini hilang supaya kita bisa bekerja sama lebih efektif dan efisien, itu isunya. Itu isunya. Terlepas daripada nanti kita itu enaknya organisasi 1 atau 2 gitu ya. Terlepas dari isu itu, isu yang lebih mengemuka sekarang sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membuat yang namanya pengutupan itu sedikit cair lah ya. Gitu. Karena pengutupan ini, jadi kalau kita lihat di medsos itu, dokter berpolitik itu kan, nah sejak awal gerakan kedokteran kita kan gerakan politik. Politik di awal ya. Dari awal itu ada misalnya Dr. Wahidin dengan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo, Budi Utomo, itu kan gerakan-gerakan politik itu. Iya. Nggak ada persoalan sih sebetulnya, hanya saja kalau kita sekarang kita berpikir tentang bagaimana otak kita itu bisa lebih menyatu dengan istilahnya tadi Dr. Maria tadi sudah menyinggung dan dengan lebih lugas mengatakan marketplace, itu akan lebih memberikan ikatan yang lebih kuat ketimbang yang namanya misalkan etika kita gitu apa ya, etika kita etika kan profesi ya. Iya. Etika itu profesi individual. Saya sebagai individu dokter berpraktek sebagai dokter tidak boleh lepas daripada kode etik kedokteran dan disiplin ilmu kedokteran. Iya. Nah, organisasi kan beda gitu. Organisasinya beda gitu. Nah, apakah organisasi itu harus memegang yang namanya kode etik individual atau tidak? Ya silakan gitu. Nanti yang lebih kuat akan kelihatan bagaimana yang namanya organisasi itu, apakah organisasi itu harus terikat dengan aturan-aturan individual. Itu tergantung kecerdasan organisasinya itu sendiri. Kita lihat ke depan bagaimana larinya IDI dalam hal ini, misalnya yang dipimpin oleh Dr. Hadi. Tapi kalau Dr. Hadi misalnya merombak misalnya secara mendasar ide-ide dasar gitu. Asalkan ide-ide dasar itu terus kemudian dilakukan secara konstitusional, nggak ada yang melawan gitu. Nggak ada gitu ya. Nggak ada yang bisa melawan kalau itu idenya itu konstitusional. Bagaimana misalnya merubah ADART, diubah ADART-nya bahkan di level ID sendiri misalnya ADART dirubah. Nah, itu kan tergantung yang namanya kepiawaian. Dalam hal ini Dr. Hadi kan piawai soal hukum gitu. Iya. Baik. Kira-kira begitu ya. Iya, nah ini makin jelas saja. Ada lagi yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Enggak? Ini silakan. Silakan Dr. Hilwani kali. Dr. Lau, silakan. Baik, Dr. Hadi, Hilwani, Dr. Hadi. Wah, Dr. Hilwani ini lagi di pantai nih. Ini narasinya apa nih? Dia supaya gambaran di pantai supaya rileks. Iya, silakan. Selamat siang, Prof. Rio. Selamat siang, Dr. Aang, Dr. Hadi. Ya. Saya ini murid kedua setelah Dr. Aang, masih belajar Dr. Hadi. Mohon maaf saya terlambat, jadi belum begitu memahami substansi dari politik politik kedokteran atau politik medis atau politik apa begitu. Tapi kalau belakangan ini kita lihat di mana ada situasi politik di dalam profesi kedokteran yang di sana disebutkan bahwa profesi dokter itu satu-satunya ID di dalam undang-undang. Saya rasa kalau kita lihat tentang kekuatan profesi sendiri, di situ masih ada celah ya Dr. Hadi. Ya. Karena tidak disebut di sana sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi. Jadi dari pembicaraan tadi
saya mendengar banyak sekali pembelajaran di mana kita tidak berfokus pada kompetisi yang berfokus pada gimana kita dapat menyatukan semua organisasi ada menjadi satu tujuan, yaitu memperkuat organisasi profesi yang ada. Jadi saya sependapat dan ikut belajar di dalam diskusi ini. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, di mana tadi ada Dr. Ang, makin banyak anggota makin baik. Nanti jangan sampai kita tidak malu-malu lagi untuk menyebut bahwa kita ada asas atau ada filsuf kapitalis di dalamnya. Wani piro gitu kalau untuk masuk ke organisasi profesi, di mana ya kita sudah dengar beberapa dokter untuk meminta rekomendasi aja ada harga yang cukup lumayan di dalam hal itu. Jadi mungkin dalam hal ini kita harus concern kepada bahwa organisasi profesi adalah organisasi yang sesuai motonya sekarang atau sesuai dengan jargonnya ID Reborn di sini, Kang Hadi. Iya. Mungkin begitu, Kang Hadi. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, ini udah muncul lagi nih kata-kata ID Reborn. Apa yang mau di reborn ini? Rebonding. Ada lagi yang mau menanggapi, nanti Dr. Rio akan bercerita sedikit lah ya tentang ini. Dr. Hadi, maaf. Silahkan. Jadi begini, Prof. Rio ya. Kita kan masalah di marketplace ya. Kita ribut terus di marketplace ya, dan kita merasa organisasi profesi ini nggak mewakili dalam perjuangan-perjuangan kita di marketplace. Sampai ada Persatuan Dokter Susah Praktek gitu. Bahkan bukannya ini ya, bahkan ya menjadi pelaku lah ya. Sedangkan kita selalu dijawab yang tadi, selalu dijawab dengan hal yang memang kita tahu itu harus satu, dan memang sudah terbukti ya ratusan tahun lah inilah yang menjadikan kita satu mazhab ya, yaitu evidence based, masalah keilmuan dan masalah etika ya. Ketika ID ini menyatukan ketiganya dalam satu wadah, baik marketplace yang diwakili oleh profesi, praktik kedokteran, kemudian juga etika dan juga keilmuan gitu. Sehingga pertempuran-pertempuran yang berjalan hari ini saya nggak yakin penyelesaiannya itu bakalan selesai gitu, karena kadang-kadang yang dimasalahkan oleh masalah yang benar-benar nyata oleh teman-teman ya, bukan hanya sekedar multibar dari kelompok dokter PDSI yang memang punya latar belakang tertentu, tapi sebenarnya nyatanya itu banyak ya. Dan juga jawaban apa yang selalu narasi-narasi yang dikembangkan oleh organisasi ini sebenarnya tidak menjawab dan tidak bisa menyelesaikan, ya sampai saat ini belum bisa menyelesaikan ya, memuaskan pihak-pihak yang bermasalah gitu. Jadi dengan kondisi kayak gini, baiknya seperti apa ya? Apakah organisasi dengan tugas-tugas dengan karakter yang berbeda itu bisa jadi satu, atau baiknya memang ada cara lain ya, yang jadi yang tetap harus satu ya, memang kita sadari ini harus ya. Satu. Kemudian yang memang ini berkaitan dengan hal-hal yang harus kita perjuangkan dengan dimonopoli ya, karena sampai ada ikatan-ikatan dokter susah praktek, malas praktek. Saya mungkin ikatan dokter malas praktek seperti itu. Mungkin itu Dokter Rio, arah pertanyaan saya tuh baiknya ini bagaimana ya? Karena sampai saat ini mungkin Prof juga melihat perkembangan ini nggak ada narasi yang bisa menjawab bulat gitu ya. Dan saya baru-baru hari ini nih saya menyampaikan nih, karena memang fokusnya ya nggak sendirian lah ya, ada yang naskah akademiknya, ada yang membawakan. Iya. Baik, Dr. Maria, mungkin gini, Dr. Rio. Jadi kejadian kemarin itu kan sebagai satu pemicu ya. Pemicu sebetulnya apa yang dikehendaki oleh teman-teman itu jauh lebih luas. Apa yang mau dijawab oleh organisasi, profesi, non-profit, ya tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah,
tetapi memegang peranan penting karena dia dicatat di undang-undang. Di negara lain tidak, ya. Bagaimana, siapa yang mau memperjuangkan? Kok pemerintah sendiri, saya tidak menyatakan narasi tidak memperhatikan rakyatnya, kita juga rakyat. Ya dah, tapi saya bingung nih, nanti hampir 12.000 ke depan tiap tahun ini dokter lulus. Pemerintah hanya bilang, ini masih kurang loh, padahal dia nggak punya peta. Nah, kekurangan dokter di mana-mana itu kita dipakai sebagai alat untuk produksi politik yang ini harus tersebar semua. Sebetulnya tugas yang menyebarkan atau mendistribusikan ini juga sebetulnya pemerintah itu sangat berpegang teguh dan berperan penting ya untuk mendistribusikan dokter kemana-mana. Seperti tentara sama polisi, ya. Dan itu jelas. Kalau dokter ini kan susah ini, ya. Banyak keluhan-keluhan juga. Banyak spesialis juga yang kabur ke sana kemari karena banyak sebab gitu loh. Nah, ini mungkin kalau dari sisi organisasinya, pandangan dari neuroscience-nya ini mesti gimana? Mungkin itu yang harus ditekankan juga oleh Dr. Maria tadi pertanyaannya, dan juga tidak menjawab sebetulnya ya ribut-ribut. Gara-gara kemarin juga kita juga nggak menjawab nih tentang banyak keinginan kita kepada organisasi. Ya, satu juga bilang bahwa BPJS ya dengan keadaan public insurance begini malah sebetulnya dokter banyak keluhan, masalah klaim dan segala macam. Nah, mungkin itu yang harus bisa dipertajam lagi nih, Dr. Rio, silakan. Ya. Sebetulnya gini. Yang disampaikan Dr. Maria dan Dr. Hilwani tadi itu sebenarnya sudah menjawab sih, sudah menjawab. Karena kalau kita berbicara mengenai satu ya, organisasi makin besar itu makin bagus. Dengan catatan mereka bisa bekerja sama, gitu ya. Iya. Dengan catatan mereka bisa bekerja sama. Kerjasama itu tidak bisa dengan yang namanya nasihat itu. Mbok kalian itu kerjasama, itu nggak bisa gitu. Itu latihan gitu. Seperti misalnya kalau dalam itu ada komandan batalion itu, komandan batalion 521 ya 51512 batalion infanteri itu mau kedatangan Pangdam gitu. Tentu komandan batalionnya nggak bakal bilang gini, nanti kalian kalau Pangdam datang, kalian kalau baris yang rapi ya nggak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah anak buahnya disuruh latihan baris berbaris sehari 3 jam atau 4 jam gitu. Sama dengan kita, bagaimana misalkan organisasi kita yang besar ini bisa bekerja sama, ya harus dilatih gitu. Bagaimana kita kerja sama, latihannya gimana misalnya? Latihannya itu nggak banyak ngomong di WhatsApp group misalnya. WhatsApp group itu kita melatih makin tidak kerja sama gitu. Ya coba di WhatsApp group mana ada sih WhatsApp group itu yang kemudian itu orang itu, saya setuju dengan pendapatnya ini. Enggak, ada 50 orang ya 50 orang pendapat itu mulai pagi sampai pagi lagi ngecowopet nggak selesai gitu ya. Itu latihan bagaimana kita misalkan ini grup ID misalnya. Latihannya gimana? Latihannya itu gimana kalau di grup itu kita hanya share tentang informasi dalam ID, bukan segala macam langsung kita copy paste yang ada di detik.com flag gitu ya. Latihannya seperti itu, bagaimana kita bekerja sama, bukan latihan misalnya memberikan opini gitu. Tapi ya saya ngomong begini itu ada yang jawab. Kalau kita tidak beropini, kita adalah benda mati. Ya sakarepmu lah ya, terserah lah ya gitu. Saya ngomong ini bagaimana kita berlatih untuk bekerja sama. Berlatih bekerja sama itu belajar bilang tidak tahu gitu. Itu berarti kerjasama gitu. Bayangin aja loh ya, ini contohnya itu ya, grup WhatsApp di SMA saya, SMA itu ya, waktu pandemi itu ya, mulai pagi sampai pagi lagi itu, mereka bicara ngomong soal coronavirus, COVID-19 gitu. SMA itu, saya 6 bulan tidak pernah berkomentar tentang COVID-19, 6 bulan itu, sampai teman saya ada yang ngomong ini, Rio,
kamu nih loh, kamu kan dokter, kamu kok nggak ngomong sih soal ini apaan itu? Lah perasaan ya kalian dulu waktu SMA itu biologi goblok-goblok loh. Sekarang kok ahli virus semua gimana? Iya. Karena kita tidak berlatih bilang tidak tahu gitu ya. Nah sekarang kalau kita misalnya Dokter Maria berbicara seperti tadi, karena kita di dalam organisasi kita di WhatsApp grup ini itu dari pagi sampai pagi itu kita ribut mengenai opini kita gitu. Opini kita gitu. Sementara yang dalam organisasi itu seharusnya kita dilatih untuk bekerja sama. Iya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Dokter Maria, yang disiapkan oleh Dokter Hadi, saya menilainya tidak ada yang salah. Iya. Hanya saja kalau gampangnya itu kita tunggu belokan sejarah. Gitu. Kita hanya menunggu belokan sejarah. Gitu. Belokan sejarah itu yang akan mengubah. Kalau kita melihat semuanya itu berjalan seperti sekarang ini, sulitlah kita mengharapkan apa yang disampaikan Dokter Maria, apa yang diharapkan oleh Dokter Hadi, apa yang diharapkan oleh Dokter Rilwani tadi. Sulit. Hampir pasti tidaklah terjadi. Hanya saja perubahan itu menunggu belokan sejarah memang gitu. Misalnya kalau kita baca tahun 80-an kita baca bukunya Alvin Toffler tentang gelombang ketiga, the third wave gitu ya. Atau misalnya kita baca bukunya John Naisbitt gitu ya, tentang Megatrend 2000 yang ditulis tahun 80. Mereka tuh membahas tahun 2000 kayak iya gitu ya. Kita sampai heran. Hebat banget ya. Mereka bisa menganalisa apa yang akan terjadi di 20 tahun yang datang. Tapi yang diomong Alvin Toffler dan John Naisbitt sekarang itu nggak ada yang benar, itu semua salah gitu ya. Semua salah. Iya. Ya, Alvin Toffler tidak nyebut Cina sama sekali. Ya, dia nyebut nanti yang akan menjadi raksasa ekonomi India, Irlandia lah. Dia tidak menyebut RRC sama sekali. Karena RRC bukan apa-apa sih waktu itu gitu ya. Iya. Dan belokan sejarah kejadian Tiananmen gitu ya, yang membuat sejarah berubah. Nah, yang menurut saya sangat baik adalah apa yang dilakukan Dokter Maria dan Dokter Hadi dalam hal ini, itu adalah menyiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi yang namanya belokan sejarah itu. Belokan sejarah itu terjadi kapan? Saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu gitu. Apakah belokan sejarah itu terjadi misalnya setelah terjadi pergantian pemerintahan atau apa, kita nggak tahu ya. Apakah terus kemudian pergantian undang-undang? Hanya saja yang diperjuangkan oleh Dokter Maria, yang disiapkan oleh Dokter Maria itu akan sangat kompatibel kalau suatu saat terjadi belokan sejarah. Kalau tidak terjadi belokan sejarah, ya nggak tahu ya, masih lama gitu. Hanya saja yang dilakukan oleh Dokter Hadi, terus kemudian Dokter Maria, yang disampaikan Dokter Aan dan Dokter Rilwani tadi, ya bukan mudah-mudahan. Saya jarang berharap gitu ya. Saya jarang berharap. Hanya saja kalau terjadi yang namanya belokan sejarah itu, kita sudah siap. Kira-kira gitu deh, Dr. Hadi. Oke, baik. Ya, ini waktu udah hampir mau hampir 2 jam malah ini. Ya. Dokter Rio ini udah mulai mau bertugas lagi. Baik, terima kasih Dr. Rio Hasan atas bincang-bincangnya. Ya, nanti kita akan sambung lagi yang lain juga. Terima kasih juga teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu-satu ya. Ini udah diiringin Prof. Satya Negara ya. Bagus juga ini. Dan terima kasih Dr. Maria yang sudah mempertajam apa yang didiskusikan pada sore hari ini dan pagi menjelang siang di Paris ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin saya kembalikan lagi nih kepada Dr. Aang sebagai yang punya acara MC-nya nih. Silakan Dr. Aang. Terima kasih Prof. Rio. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya membacakan catatan-catatan yang saya buat
di akhir acara kita pada sore hari ini. Kalau di Prancis sudah agak siang mungkin ya. Pertama adalah bahwa neuroscience itu berbeda dengan neurologi atau neurosurgery. Otak kita tidak dirancang untuk mengenal banyak orang. Realita intersubjektif itu sangat berpengaruh terhadap otak dan narasi yang terjadi. Pengetahuan-pengetahuan kita saat ini adalah akumulasi, sungguhnya akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan masa lampau ya, pengetahuan ribuan orang di masa lampau. Semua organisasi pada awalnya adalah non-profit dan uang itu adalah intersubjektif yang paling mengikat, sehingga lembaga non-profit maupun lembaga profit oriented sesungguhnya orientasinya adalah intersubjektif yang paling mengikat tadi atau uang tadi. Perilaku organisasi juga berbeda di setiap negara, bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain, hanya berbeda saja sesuai dengan karakter negaranya masing-masing. Dan sebuah organisasi itu berpolitik. Dan akhirnya jika kita hanya ingin membuat hanya satu organisasi, tapi masyarakat kita terpolarisasi, itu adalah hal yang hampir mustahil atau almost impossible. Demikian Dr. Hadi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Yu Hasan atas berbaginya pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini. Dan juga pada Bapak Ibu sekalian sebagai pembawa acara atau MC, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya. Dan saya ingatkan kembali bahwa nanti malam itu akan ada bincang-bincang juga dengan Dr. Iqbal Mukhtar dari Qatar ya dok? Iya. Tentang altruisme atau profesionalisme. Jangan lupa jam 20. Ya, jam 20. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya aturkan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore. Ya. Makasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Prof. Satya Negara, terima kasih. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, sama-sama.